Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب. يقول الله جل وعلا في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام في حديثه الذي رواه الإمام الترمذي: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah, nikmat dan rahmatnya yang tidak akan mampu kita menghitung jumlah dan nilainya. Wabil khusus pada kesempatan subuh yang mulia ini kita telah dapat melaksanakan solat subuh kita di awal waktu secara berjamaah di Masjid Baitur Rahman ini. Dan juga alhamdulillah saya Pak Azhari yang sudah menerima permohonan untuk hadir mengisi acara di SMS Muhibah Subuh. Alhamdulillah dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, juga pada subuh yang mulia ini telah dapat hadir dan berada bersama para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami sendiri di Banda Aceh untuk kegiatan safari subuh BBC sejak pertengahan Maret sampai hari ini belum kami mulai. Dan saya sebagai Ketua BKM Masjid Darul Falah Kampung Pina, juga seluruh pengajian belum kami mulai. Saya pribadi juga belum memulai pengajian-pengajian, dan juga kalau dimohon untuk mengisi, lebih banyak saya memohon maaf. Dan barangkali ya di antara orang yang lumayan disiplin saya, tapi qaddarullahu wa ma syaa fa'al. Saya termasuk alumni COVID, artinya yang sudah pernah kena COVID. Jadi kalau ditanya pengalaman, saya sudah ada pengalaman, walaupun tadi termasuk yang paling disiplin dengan protokol kesehatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menentukan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qaddarullahu wa ma syaa fa'al. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ada beberapa kali dimohon, kemudian kita musyawarah dengan Pak Azhari. InsyaAllah Pak Azhari walaupun di Banda Aceh belum kita mulai,
kita berusaha untuk bisa bersilaturahmi dengan para jamaah di Lok Semawe ini. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih dalam kondisi Covid yang ini sudah berlangsung, kalau kita hitung awal kemunculannya di Wuhan, China, dan alhamdulillah saya sudah sampai ke Wuhan karena ada mahasiswa alumni dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri, beberapa yang melanjutkan S2-nya ke China, salah satu di Huazhong University of Technology di Wuhan. Kalau kita menghitung dari kemunculannya di Wuhan dan sampai saat ini sudah setahun, sehingga kita terkenal dengan istilah disebut COVID-19 karena munculnya Desember 2019 dan ini sudah Desember 2020. Dan kalau kita membaca tanda-tandanya ya, secara global, ini belum ada yang bisa memprediksi kapan ini berakhir. Belum ada ahli yang bisa memprediksi kapan ini pastinya berakhir. Maka izinkan saya pada kesempatan subuh yang mulia ini untuk sedikit menyampaikan tausiah terkait dengan membaca perilaku sebahagian daripada umat Islam dan jumlahnya tidak sedikit terkait dengan bencana Covid ini. Saya berkesimpulan bahwa tadi mencermati perilaku sebahagian daripada dan jumlahnya tidak kecil dari umat Islam. Kita tidak bicara non muslim, tapi ini khusus muslim. Maka saya berkesimpulan bahwa ada dan jumlahnya tidak sedikit dari umat Islam ini yang mengikut watak Bani Israel yang diceritakan Allah ayat 74. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqar. Cerita ketika Nabi Musa atas perintah Allah menyuruh Bani Israel menyembelih seekor sapi betina. Lalu pertanyaannya, bagaimana Ustadz menyimpulkan ini? Inilah yang ingin kita jawab dalam kesempatan yang mulia ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, sebagai muslim dan orang yang beriman, kita mesti meyakini bahwa tidak ada mana-mana musibah dalam bentuk apapun yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali itu dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebutkan di antaranya dalam surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada mana-mana musibah
yang terjadi kecuali itu dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya membaca dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa definisi musibah dalam terminologi agama adalah bahwa apapun yang menimpa, ya, manusia dalam kehidupan di dunia ini yang membuat kehidupan dia itu menjadi susah, ini namanya adalah musibah. Maka apapun musibah dalam bentuk apapun yang terjadi, dia tidak terjadi kecuali itu atas izin Allah. Ini perkara yang wajib kita yakini, karena nasnya tegas tadi, illa biiznillah. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, sebagai orang yang beriman, kita mesti mengaitkan antara musibah-musibah, bencana-bencana yang terjadi dengan dosa-dosa dan maksiat-maksiat manusia ini kepada Allah. Mesti kita mengaitkan dan mesti ada keterkaitan. Jadi kalau pertanyaannya, apakah bencana COVID-19 ini ada kaitannya dengan maksiat-maksiat dan dosa-dosa yang dibuat oleh manusia di atas muka bumi ini? Kalau orang beriman mesti mengatakan ada kaitannya, tidak terlepas. Mungkin kalau Donald Trump dia tidak mengaitkan, atau yang lain-lain, bahwa ini terjadi ya dengan sendirinya, tidak ada hubungan dengan dosa-dosa manusia. Di dalam surah Asy-Syura di ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada apa-apa musibah yang menimpa diri kalian, hai umat Muhammad, berarti kita termasuk. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum, itu karena ulah daripada perbuatan tangan-tangan kalian. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fabima kasabat aydikum adalah bisababi ma'asikum wa dhunubikum, karena dosa-dosa dan maksiat-maksiat kalian. Lalu kenapa digunakan ungkapannya dengan karena ulah perbuatan tangan kalian? Karena maksiat itu pada umumnya dilakukan dengan tangan, maka istilahnya digunakanlah dengan tangan ini, tapi untuk maksud seluruh maksiat-maksiat dan dosa-dosa, sekalipun dibuat bukan dengan tangan. Jadi penggunaan tangan ini adalah menggunakan, ya, apa istilahnya, sesuatu dalam bahasa Arab yang umum dipakai untuk kemudian yang dimaksud adalah seluruh dosa dan seluruh maksiat. Jadi apapun musibah-musibah yang menimpa diri kalian, itu karena dosa-dosa dan maksiat kalian kepada Allah. Malahan Allah mengatakan apa? Wa ya'fu an katsir. Malah Allah memaafkan, tidak memberi bencana dan hukuman kepada manusia atas dosa-dosanya di dunia ini. Justru banyak yang Allah maafkan. Banyak yang Allah maafkan. Wa ya'fu an katsir.
Sekarang jamaah rahimakumullah, kalau untuk melihat bahwa Allah banyak memaafkan, tidak menghukum manusia ini karena maksiat dan karena dosa mereka, khususnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buktikan ini dengan sangat gamblang. Katakanlah saat ini perkiraan penduduk dunia sekitar 7 miliar. 7 miliar. Dari 7 miliar ini berapa miliar yang beriman kepada Allah? Itu diperkirakan pada angka 2 miliar. Lalu berapa miliar yang kufur kepada Allah? 5 miliar. Sekiranya Allah menghukum manusia karena kekufurannya kepada Allah, mesti yang dipunahkan 5 miliar. Itu kalau asasnya karena kekufuran. Nah, sekarang dalam 2 miliar manusia yang beriman kepada Allah, berapa yang tidak maksiat kepada Allah, yang bertakwa? Berapa yang maksiat? Dr. Ahmad Farid, salah seorang ulama besar dan tokoh pergerakan di Mesir, dalam kitab kecil beliau Tazkiyatun Nufus, dalam menafsirkan ayat "Thumma awrathna al-kitaba alladhi istafainahu min ibadina" "Thumma awrathna al-kitaba alladhi istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah." Orang-orang yang kami wariskan Al-Quran, Alkitab, di sini tidak ada khilaf di antara mufassir dalam kitab Tafsir Al-Munir adalah Al-Quran. Orang-orang yang kami wariskan, kata Allah, kepada mereka Al-Quran. Maknanya orang-orang yang mengimani Quran adalah pedoman hidup mereka. Tapi bagaimana kemudian mereka dalam mengamalkan Al-Quran? Allah bagi 3 kelompok. Pertama, zalimun li nafsi, orang yang menzalimi dirinya, dalam makna bahwa mengimani Quran sebagai hudan, petunjuk, tetapi kemudian amal dan perilakunya tidak mengikut petunjuk Quran. Kata Dr. Ahmad Farid, dan ini memang tidak susah-susah untuk mengatakan bahwa ini betul, paling banyak umat Islam ini kelompoknya. Ini paling banyak di dunia umat Islam, kelompok ini. Yakin Quran pedoman hidup, cara hidup nggak ikut Quran. Ini kelompok paling besar dari umat Islam. Kelompok keduanya adalah muqtasid, orang yang di tengah. Maksudnya apa? Karena Syekh Wahab Az-Zail dalam Tafsir Al-Munir, orang yang seluruh perintah-perintah Allah dia kerjakan, seluruh larangan-larangan Allah dia tinggalkan, tapi dia tidak memperbanyak ibadah-ibadah sunat. Kalau ada seperti ini sudah boleh. Walaupun yang sangat diharapkanlah kelompok ketiga, sabiqun bil khairati biiznillah, orang-orang yang seluruh kewajiban dikerjakan, larangan-larangan ditinggalkan, tapi terus berlomba mengisi waktu untuk memperbanyak amal-amal kebaikan, ibadah-ibadah sunat. Kata Dr. Ahmad Farid juga, dalam umat Islam ini kelompok yang paling kecil. Nah, sekiranya kembali Allah menghukum manusia ini karena maksiatnya kepada Allah, maka berapa yang harus sisa dari manusia ini? Sekarang kita katakan, dan saya yakin ketika corona ini nanti berakhir, yang tadi kapan berakhir belum ada yang bisa memprediksi ini, maka akan muncul banyak penelitian dan research dari berbagai aspek. Yakin saya, berdasarkan kepada bacaan saya yang sudah akan keluar salah satu hasil research
bahwa sepanjang sejarah yang manusia mencatatnya, maka corona ini akan menjadi bencana terbesar sepanjang sejarah. Karena sekarang ini bapak-bapak boleh ketik di HP yang ada Androidnya, ketik ya, bencana-bencana besar dunia. Itu akan keluar 10 besar. Pertama, di ranking pertama adalah banjir Sungai Kuning di Cina. Tsunami di Aceh itu ranking 8. Banjir Sungai Kuning di Cina itu menelan korban sekitar 1 juta. Selain daripada memang korban banjir langsung, termasuk penyakit setelahnya. Nah, sekarang corona ini sudah melampaui angka orang yang mati karena corona lebih dari 1 juta. Dan ini belum tahu kapan berakhir dia. Itu dari aspek korban jiwa. Kalau banjir Sungai Kuning hanya terjadi di Cina dan di wilayah sungai itu saja. Tapi corona ini sekarang ini kalau bahasa medis kan disebut dengan pandemi. Pandemi artinya apa? Dia lebih besar daripada wabah. Ketika ruang lingkupnya sudah mendunia, ini disebut dalam bahasa medis pandemi. Maka corona ini telah mendunia penyebarannya. Maka kalau dihitung dari aspek kerugian ekonomi, ini luar biasa, memporak-porandakan. Negara-negara hebat ekonomi resesi karena corona. Perusahaan-perusahaan besar-besar dunia bangkrut oleh corona. Nah, sekalipun corona akan keluar nanti sebagai bencana terbesar sepanjang sejarah, tapi ini kalau dibandingkan dengan maksiat manusia kepada Allah, belum apa-apanya. Artinya apa? Masih sungguh lebih besar maksiat manusia kepada Allah. Tapi Allah tadi mengatakan wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan banyak maksiat manusia-manusia ini, tidak dihukum langsung di dunia, tapi ditangguhkan hukumannya sampai kepada hari pembalasan nantinya. Kalau kita flashback ke belakang, kita baca penjelasan Allah dalam surat Al-A'raf secara periodik misalnya, bagaimana Allah menghantam kaum-kaum terdahulu dengan bencana-bencana yang seluruh yang kufur Allah binasakan semuanya, tidak tersisa satu biji pun. Umat Nabi Nuh alaihi salam yang kufur kepada Allah, diutus Nabi Nuh untuk memperbaiki mereka, lalu mereka menolak Nabi Nuh dan dakwahnya, maka Allah binasakan siapa? Semua yang kufur, yang selamat hanya yang beriman. Kita kenal bahwa anak Nabi Nuh ketika diajak orang tuanya naik ke dalam perahu, dia lebih memilih untuk naik ke atas puncak gunung karena logika belum pernah banjir itu menenggelamkan gunung. Maka dia katakan sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Kenyataannya banjir di zaman Nabi Nuh menenggelamkan. Dalam tafsir Al-Munir disebutkan bahwa skala banjir di zaman Nabi Nuh, pertama pendapat mufassir, menenggelamkan seluruh penjuru dunia. Pendapat yang kedua yang paling kecil, ya, banjir di zaman Nabi Nuh menenggelamkan Jazirah Arab. Nah, kalau kita pegang pendapat yang kedua saja yang paling kecil, ini saya sudah cukup dahsyat. Maka semua yang kufur binasa, tidak tersisa satupun. Yang selamat hanya yang beriman. Naik ke periode berikutnya ketika manusia sudah berkembang biak dari keturunan Nabi Nuh yang selamat tadi, kaum 'Ad, umatnya Nabi Hud alaihi salam, yang kehebatan mereka adalah bastatan fil jism, punya fisik yang besar, power tenaga yang begitu kuat. Dalam tafsir disebutkan mereka kalau cabut pohon korma enggak pakai beko, pakai tangan. Tapi karena kufur kepada Allah, kemudian diutus Nabi Hud untuk memperbaiki, dan mereka kemudian mendustakan Nabi Hud, maka Allah hantam mereka mengikut dengan kekuatan dan keangkuhan mereka dengan angin topan yang bertiup 7 malam 8 hari berturut-turut.
fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Maka tumbang seperti tumbang pohon-pohon kurma, sehingga semua yang kufur binasa, tidak tersisa satu biji pun. Yang selamat hanya yang beriman. Naik ke periode berikutnya setelah manusia yang beriman tadi berkembang biak, kemudian secara sunnatullah sudah jauh daripada Rasul, kembali terjadi penyimpangan. Kaum Samud, umatnya Nabi Saleh, hebat di engineering dan di arsitektur, membangun rumah dengan memahat gunung-gunung, membangun istana mereka dengan membuat dari tanah liat. Karena keangkuhan mereka dengan arsitektur dan engineering mereka, tapi kufur kepada Allah, semua yang kafir Allah binasakan dengan gempa bumi. Kaum Madian, kaum Nabi Syuaib, ahli di perdagangan dan di bisnis, tapi karena kufur kepada Allah, Allah binasakan juga dengan gempa. Kaum Nabi Lut alaihi salam, yang pertama melakukan praktek belum pernah dibuat oleh ahlu dunia ini, sodomi, Allah binasakan dengan apa? Dengan hujan, tapi bukan air, tapi batu dari neraka. Allah binasakan seluruh yang kufur. Jadi kalau umat-umat terdahulu seluruh yang kufur Allah binasakan, tapi umat Muhammad ini wa ya'fu an katsir, banyak yang dimaafkan Allah, tidak dihukum, akan ditangguhkan hukuman di hari pembalasan. Sekali lagi, bahwa bencana-bencana dalam bentuk apapun yang terjadi, ini karena dosa-dosa manusia kepada Allah. Asy-Syura ayat 30. Bahkan Allah mengatakan dalam ayat 31-nya, wa ma antum bimu'jizina fil ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Kalian tidak akan punya kekuatan untuk melawan Allah dengan bala tentaranya dalam macam bentuk bencana di atas muka bumi ini. Wa ma antum bimu'jizin fil ard. Enggak akan mampu manusia ini untuk melawan kekuatan Allah di atas muka bumi ini. Cuman Allah tadi banyak justru memaafkan, tidak menghukum berdasarkan kepada dosa yang dibuat oleh manusia. Di dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan keterkaitan ini. Zaharal fasadu fil bahri, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan-kerusakan yang terjadi di darat, di laut, ini karena ulah dari perbuatan tangan-tangan manusia. Saya membaca tafsir Al-Muni Syekh Wahab Az-Zuhaili mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fil barri, di daratan, adalah orang-orang yang tinggal di perkotaan dan di perdesaan. Yang dimaksud dengan al-bahar, laut, al-juz'ul ma'i minad dunia, bahagian air daripada dunia. Tapi yang dimaksud ini adalah apa? Ahlus sawahil, orang-orang yang tinggal di pesisir. Jadi kerusakan yang terjadi dalam bentuk bencana-bencana yang kemudian menimpa penduduk kota, penduduk desa, penduduk di pesisir, ini karena juga ulah tangan perbuatan manusia, karena ulah daripada maksiat dan dosa-dosa manusia kepada Allah. Ketiga, para jamaah yang mulia, kita sebagai muslim dan orang yang beriman harus paham apa maksud Allah ketika manusia ini bermaksiat kepada Allah, melakukan dosa-dosa kepada Allah,
Lalu Allah datangkan bencana dalam macam bentuk. Tujuannya apa? Ini yang penting dipahami manusia oleh orang-orang yang beriman. Allah sebutkan tadi dalam surah Ar-Rum ayat 41 tadi, ujungnya apa Allah katakan? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Kenapa Allah datangkan bencana? Untuk merasakan kepada mereka sebahagian daripada dosa yang mereka buat, bukan seluruh dosa yang mereka buat. Artinya dengan datang bencana mereka kemudian merasa bahwa begitu susah manusia ini ketika ditimpa oleh bencana. Sekarang berapa repotnya dunia ini dibuat oleh corona. Berapa kegiatan-kegiatan agenda besar dunia terpaksa dihentikan karena corona. Berapa dunia ini, mohon maaf saya tanya ke beberapa teman, justru di kita lah yang dalam penerapan protokolnya apa namanya, ya bahasa sederhana lah, tidak ekstrim, kurang ketat. Kalau tidak kita sebut malah banyak yang mengabaikan. Tapi di luar, ya tentu mungkin juga tidak semua, ini penerapan protokol luar biasa. Kita misalnya ya mungkin yang kita membaca lewat media dan melihat bagaimana misalnya pahala solat berjamaah di Masjidil Haram 100.000 sekali solat berbanding masjid lain. Dan bagaimana Masjidil Haram sampai ditutup untuk jamaah umum? Bagaimana kemudian ketika dibuka juga kemudian pemberlakuan protokolnya? Bagaimana Masjid Nabawi? Ada Syekh Abdul Rahman yang dari Mesir kita undang ke Masjid Raya untuk jadi imam pertama di Ramadan. Yang beliau sering imamnya di Masjid Negara Kuala Lumpur. Itu WA saya tanya tentang keadaan. Lalu kemudian saya sampaikan tentang keadaan COVID kita seperti apa. Beliau tanya, di sana masjid-masjid tutup enggak? Saya jawab ke beliau, bagaimana masjid tutup? Pasar-pasar, warung-warung enggak tutup? Enggak mungkin masjid tutup. Artinya pemerintah kan enggak mungkin kalau suruh tutup masjid, warung enggak suruh tutup. Enggak, saya bilang. Lalu beliau mengatakan, di sini kami semua masjid tutup untuk 5 waktu dan Jumat. Mesir. Baru buka Agustus. Kemudian ketika buka, beliau tanya saya, di sana sholatnya ada menerapkan protokol? Saya bilang, tidak. Beliau kirim gambar ke saya habis itu. Di Mesir itu wajib masuk masjid masker dan jarak 2 meter. Nggak bisa masuk tanpa masker. Cuma negara-negara ini kekuatan pemerintahnya kuat, ya semi diktator, sehingga tingkat pressure kepada rakyatnya kuat. Misalnya lagi, adik ipar saya ada S2 di Sudan, kemudian balik. Kemudian saya tanya, Sudan menutup airportnya untuk orang luar total. Lalu siapa yang bisa datang ke Sudan? Hanya warga Sudan yang sedang di luar boleh balik ke negerinya. Atau orang lain asing yang di Sudan mau pulang ke negerinya, itu saja yang boleh untuk dipulangkan. Tapi orang luar datang ke Sudan tutup total. Saya Jumat kemarin baru khatib di Tungku. Ada santri saya dulu alumni Umar Dian sedang S3 di Jordan untuk tafsir. Baru pulang. Saya tanya, "Mata wasat, kapan kamu sampai ke sini?" Dia sebut lagi, Jordania juga menutup bandaranya sama sekali untuk orang luar. Kalau negara-negara ini amat ketat dengan protokol ini. Karena mereka merasa bahwa nanti kalau terjadi lonjakan akan kewalahan. Apalagi seperti Sudan, negara yang miskin, sumber dayanya dan semuanya nggak akan sanggup menghadapi ini.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah datangkan ini tadi dengan manusia menjadi kemudian merasa azab ini musibah bencana. Dan manusia kemudian melihat bahawa dia tidak ada apa-apa kekuatan manusia ini dihadapkan kepada kekuatan Allah. Dengan itu harapannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kemudian sadar dan kembali ke jalan yang benar. Ini tujuannya. La'allahum yarji'un, agar mereka dengan melihat dengan mata kepala betapa manusia ini kekuatannya lemah di hadapan kekuatan Allah. Corona ini kan makhluk yang gak bisa diindra, halus sekali, tidak bisa diindra. Tetapi makhluk yang tidak bisa diindra ini telah memporak-porandakan dunia. Bahkan sampai hari ini sudah setahun berlangsung, para ilmuwan dunia bertekuk lutut. Ini sekarang memang banyak sudah negara-negara, perusahaan-perusahaan besar berusaha untuk memproduksi vaksinasi, vaksin. Tetapi sampai saat ini belum ada yang direkomendasi oleh WHO, karena belum ada yang terbukti ampuh. Sudah setahun para ilmuwan bekerja untuk melawan ini virus yang tak nampak. Belum ada ilmuwan yang bisa. Ini baru Allah datangkan dalam bentuk yang tak nampak. Nah, seharusnya dengan begini manusia akan sadar bahwa kita ini lemah. Tidak ada apa-apanya ilmu manusia, kekuatan manusia, kekayaan manusia bila dihadapkan dengan kekuasaan Allah. La'allahum yarji'un. Di dalam surah Al-An'am, surah Al-An'am di ayat 46 juga Allah Subhanahu wa taala memberitahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah kepada Muhammad? Wa laqad arsalna ila umamin min qablik. Sungguh hai Muhammad telah kami utus para rasul kepada kaum-kaum sebelummu. Sudah kita sebut tadi, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Shu'aib, kaum Nabi Lut, kaum Saba. Fa'akhaznahum bil ba'sa'i wad dharra. Karena mereka kami utus rasul memperbaiki mereka, lalu mereka dustakan rasul ini, maka kami hantam mereka dengan bermacam-macam bentuk bencana. Tujuannya apa? La'allahum yatadharra'un, agar mereka itu tunduk dan patuh kepada Allah. Agar mereka tunduk dan patuh kepada Allah. Di surah Al-A'raf lebih kurang dengan redaksi yang berbeda, Allah sebut la'allahum yadharra'un, agar mereka tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, sudah sebesar ini ya, dan sedahsyat ini. Saya sebut tadi, setelah ini akan keluar research bahawa bencana yang paling besar sepanjang sejarah dicatat manusia, ini akan keluar corona ini. Cuman dia bukan dalam bentuk bencana alam, tapi non bencana alam. Tapi ini akan menjadi yang terbesar. Nah, seharusnya ini menjadi peringatan, bukan untuk Donald Trump. Dia nggak percaya ini ada kaitannya dengan Tuhan. Tapi untuk orang-orang yang beriman. Maka di antara doa saya, selain meminta Allah mengakhiri
penyebaran corona di tengah-tengah kehidupan kita, juga Allah Subhanahu wa taala jadikan corona ini azab bagi orang-orang kafir. Dan ini peringatan bagi orang-orang yang beriman tapi fasik dan bermaksiat untuk kembali kepada jalan Allah. Dan menjadi juga media untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Tetapi jamaah rahimakumullah, saya sebut tadi bagaimana sikap sebahagian umat Islam. Sudah sebesar ini bencana nyata dan sudah memporak-porandakan dunia, tetapi justru sebahagian dan jumlahnya tidak kecil umat Islam ini ikut wataknya Bani Israel. Bagaimana Bani Israel? Allah cerita ulang di dalam Al-Quran, dan seluruh kisah-kisah dalam Al-Quran ini adalah untuk jadi ibrah, sehingga para ulama dalam kajian ulumul Quran itu menjadikan kajian khusus tentang masalah kisah-kisah dalam Al-Quran menjadi ilmu mandiri sendiri, disebut dengan ilmu qasasil Quran. Sehingga saya punya kitab khusus menulis tentang qasasul Quran, kitab khusus membahas tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Jadi semua kisah dalam Al-Quran ini adalah untuk jadi pelajaran, jadi contoh. Yang Allah binasakan, yang Allah timpakan musibah, itu jangan ikut seperti itu. Yang Allah ceritakan yang baik-baik, jadilah seperti itu. Itu inti daripada kisah-kisah dalam Al-Quran. Maka Allah ceritakan tentang Bani Israel terkait dengan perintah tadi Allah untuk menyembelih seekor sapi betina. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tazbahu baqara. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, memerintahkan kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina. Qalu atattakhizuna huzwa. Kaumnya berkata, Bani Israel, engkau hai Musa memperolok-olok kami ya. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Musa berkata, aku berlindung kepada Allah menjadi orang-orang yang bodoh. Ayat ini kalau baca terjemah saja, enggak baca tafsir, enggak ngerti kita. Enggak ngerti. Dalam tafsir dijelaskan kenapa Musa perintahkan mereka atas perintah Allah untuk menyembelih seekor sapi betina. Ceritanya, di kalangan Bani Israel ada satu orang kaya tapi tidak punya anak, sehingga kalau dia meninggal dunia akan diwarisi hartanya oleh keponakannya. Cuma keponakan ini kurang sabar menunggu orang kaya ini mati. Satu malam dia matikan. Satu malam orang ini, pamannya, dia matikan. Gak mampu menunggu mati alami, dimatikan sama dia. Setelah dia bunuh, dia letakkan jenazah orang ini di depan rumah seseorang. Ketika paginya ditemukanlah jenazah orang ini di depan rumah seseorang. Dituduhlah orang yang punya rumah ini telah membunuh orang ini. Maka orang ini tentu keberatan, yang tidak tahu apa-apa sudah dituduh. Terjadilah tuduh menuduh di antara mereka siapa yang bunuh. Maka ada satu orang intelek di kalangan Bani Israel berkata, untuk apa kita ini saling tuduh ini tuduh itu, yang tidak tahu benarnya mana? Kan di tengah-tengah kita ada utusannya Allah, si Musa. Kalau memang dia utusan Allah, tanya sama dia, biar dia tanya sama Tuhannya siapa yang bunuh. Ngapain kita ribut-ribut? Ini kalau ada orang intelek, coba lihat keluar inteleknya. Tadi orang udah ribut-ribut pakai kamu. Orang intelek mengatakan, kan si Musa mengaku utusan Tuhan.
Ngapain kita ribut-ribut? Tanya sama dia, biar dia tanya sama Tuhannya. Kalau dia utusan Tuhan, siapa yang bunuh orang ini? Bertanyalah Musa kepada Allah, siapa bunuh orang ini? Maka Allah perintahkan mereka melalui Musa untuk menyembelih seekor sapi betina. Ketika Musa beritahu mereka suruh sembelih seekor sapi betina oleh Allah, mereka katakan, "Hei Musa, jangan perolok-olok kami ya. Kami tanya sama Tuhanmu siapa bunuh orang ini, kok kamu bilang suruh sembelih seekor sapi betina? Hubungannya apa? Main-main kamu yang mempermainkan kami, perolok-olok kami. Yang kami tanya yang bunuh siapa, jawab. Kok suruh sembelih seekor sapi? Kan nggak ada hubungannya kalau ini." Lalu Musa mengatakan, "Saya nggak orang bodoh memperolok-olok kalian." Artinya apa? Sungguh-sungguh ini perintah daripada Allah. Saya tidak mempermainkan kalian. Karena bahasan kita bukan ini. Kemudian mereka tanyalah lembu yang kayak mana, yang kayak mana, yang kayak mana. Sampailah akhirnya mereka menyembelih seekor sapi betina sesuai dengan permintaan dan pertanyaan mereka tadi. Kemudian Allah katakan, "Faqulna dhribuhu bi ba'dihha. Kadzalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun." Setelah sapi ini disembelih, maka Allah perintahkan mereka, faqulna idribuhu bi ba'dihha. Kami perintahkan, kata Allah melalui Musa, pukul orang mati tadi. Dengan apa? Bi ba'dihha, dengan bahagian dari lembu yang sudah mati. Lembu disembelih, udah mati. Sekarang ambil pahanya, kan lebih mati lagi. Lembu disembelih udah mati. Ambil pahanya, kan lebih mati lagi. Kami perintahkan pukul orang mati tadi. Bi ba'dihha, dengan bahagian daripada lembu yang sudah mati tadi. Apa yang terjadi? Hidup orang mati tadi. Kadzalika yuhyillahu al-mauta. Demikianlah Allah menghidupkan orang mati dengan benda mati. Wa yuriikum ayatihi, dan menunjukkan pada mata kalian tanda-tanda kekuasaan Allah. La'allakum ta'qilun, biar kalian pakai otak, jangan pakai dengkul. Lihat Bani Israel, dengan mata kepala mereka, mereka tengok orang mati dipukul dengan benda mati, hidup dengan kekuasaan Allah. Dalam tafsir dijelaskan bahwa orang ini kemudian hidup dan dia tunjukkan siapa bunuhnya, kemudian mati lagi. Ini kan kekuasaan Allah konkret di depan mata. Bukan orang bilang, saya tadi mau lihat kekuasaan Allah. Bukan orang bilang. Di depan mata. Tapi ayat selanjutnya apa kata Allah? Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswa. Tapi hati kalian keras kayak batu, bahkan lebih keras daripada batu. Artinya ini sudah konkret di depan mata, tetap saja kemudian membangkang kepada Allah karena hatinya keras kayak batu, bahkan lebih keras daripada batu. Allah mengatakan, wa inna minal hijarati, di antara batu itu yang keras itu masih ada manfaatnya. Dari dia terbentuk sungai, dari celah-celah dia kemudian keluar air. Bahkan wa inna minha lama yakhbitu min khasyatillah, batu yang keras itu ada yang jatuh dari ketinggian, takut dia kepada Allah. Masa manusia ini yang ada otak, lihat kekuasaan Allah dengan mata kepala, masih membangkang kepada Allah, lebih keras daripada batu. Nah sekarang corona nyata di depan mata, memporak-porandakan dunia. Sudah setahun ini belum ada selama ini virus yang seperti ini. Flu burung, flu apa lagi macam-macam. Tidak seperti ini. Tetapi kalau kita perhatikan sebagian umat Islam, tidak jadi ini sama sekali pelajaran. Ambil contoh sederhana.
ketika di Jawa diberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta. Yang paling keras Jakarta. Ketika diberlakukan PSBB, maka yang termasuk kena imbasnya apa? Bukan karena maksiat, tapi karena takut menjadi tempat klaster penyebaran corona. Maka hiburan-hiburan malam harus ditutup, diperintahkan pemerintah tutup, bukan karena maksiat, karena takut jadi klaster penyebaran corona. Maka diskotik, karaoke, pantai pijat plus, kafe tutup. Bukan karena maksiat, tapi karena tadi takut corona. Apa yang terjadi? Saya baca di media Detik. Maka para pekerja hiburan malam itu menuntut pemerintah Jakarta untuk mencabut larangan itu. Dan mereka mengancam sekiranya itu tidak dicabut, mereka akan menggerakkan 1.000 orang demo. Yakin saya kalau 1.000 ini yang demo, 800-nya muslim wa muslimah. Muslim wa muslimah. Jadi menuntut hak mereka untuk menentang Allah dengan kemaksiatan mereka di tengah pandemi seperti ini. Malahan di Polrestabes Surabaya, saya baca juga di Detik, ada satu orang suami itu menjual istrinya untuk berzina dengan orang lain via online. Kemudian ditangkap di sebuah hotel. Ketika ditanya kepada suami ini, kenapa? Karena lagi pandemi, susah cari nafkah. Orang mana ini? Madura. Suami muslim, istri muslimah. Prediksi saya apa? Mudah-mudahan tidak betul. Ya, kita berdoa tidak betul. Tapi prediksi saya, ketika corona ini nanti berakhir, maka ini tidak akan banyak membuat perubahan untuk kemudian mengembalikan orang-orang muslim yang fasik, yang zalim, yang semena-mena, yang maksiat ke jalan Allah. Yakin saya ini tidak banyak menjadi pelajaran untuk merubah tadi ahlul ma'asi, ahlul dzunub, ahlul zulmi, ahlul zina, untuk kemudian kembali ke jalan Allah. Karena apa? Qasad qulubuhum, hatinya keras seperti batu, lebih keras daripada batu. Maka Syekh Saleh Al-Munajjid, salah seorang ulama yang sekarang saya tahu informasinya yang disampaikan artinya tidak resmi, beliau sedang ditahan oleh pemerintah Saudi karena mengkritik kebijakan MBS yang membuka maksiat di Saudi. Ini salah seorang ulama yang banyak menulis. Saya punya 3 kitab beliau. Salah satu beliau tulis kitab khusus membahas tentang apa perkara-perkara yang merusak hati seorang muslim. Judul kitabnya Mufsidatul Qulub. Panjang beliau bahas di situ. Apa penyebabnya, kemudian bagaimana cara mengatasinya, itu semua beliau jelaskan dalam kitabnya secara detail. Tentu dengan dalil-dalil dan sebagainya. Ya, karena waktu kita yang terbatas, maka kita tentu berharap bahwa ya seperti Allah mau tadi, dengan datangnya bencana ini, manusia harusnya terutama orang yang beriman sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apa, dihadapkan kepada kekuasaan Allah. Maka segeralah untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, taubat dari maksiat-maksiat. Mudah-mudahan juga dengan taubat-taubatnya kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan akhiri
penyebaran corona ini yang sudah begitu lama dan memporak-porandakan kegiatan-kegiatan dunia, termasuk berimbas kepada kegiatan-kegiatan taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan kita semua. Tadi saya dimohon Ustaz Abdurrahman ya, untuk mengukuhkan pengurus Dewan Masjid, dan saya mohon maaf kepada para pengurus semuanya. Sudah dijadwalkan yang lalu untuk berhadir, tapi saya sudah duluan jauh hari membuat janji dengan orang untuk menyampaikan nasihat pernikahan. Maka saya sampaikan saya mohon maaf tidak bisa berhadir pada waktu yang sudah dijadwalkan di subuh GPS, dan pada hari ini saya bisa berhadir. Maka saya dimohon untuk kembali mengukuhkan pengurus Dewan Masjid Indonesia Kota Loksmawe dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Aceh dengan ini mengukuhkan pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Loksmawe sebagaimana tertuang dan terlampir dalam surat keputusan PW DMI Aceh nomor 01 garing PW DMI garing SK garing 20 garing 2020 pada tanggal 12 Oktober 2020. Maka dengan ini saya nyatakan bahwa pengurus Dewan Masjid Indonesia Kota Loksmawe saya nyatakan dikukuhkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan kepada para pengurus, memberi kekuatan untuk kemudian dapat beramal, untuk menabung untuk amal akhiratnya melalui Dewan Masjid Indonesia ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.